Debat ketiga calon presiden dan wakil presiden mengundang beragam reaksi di dunia maya. Tidak heran karena debat berlangsung panas dengan saling serang antara ketiga capres. Kita diskusi bersama Reza Ramadansyah. Kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak. Kalau kita lihat media sosial saat ini yang jadi trending topik, kemudian juga banyak tweet terkait debat ketiga capres-cawapres yang berlangsung pada Minggu malam. Isinya kalau nggak bikin geleng-geleng kepala, ya bikin ketawa. Nah, sebenarnya debat Pilpres kali ini dijadikan sebagai ajang adu gagasan atau justru jadi ajang saling sindir. Ini dia yang seliweran di media sosial, meme tentang debat capres-cawapres. Paling bisa emang nih ya netizen Indonesia, rata-rata tentang saling sindir capres di debat ketiga. Nah, sekarang kita lihat cuplikan-cuplikan debat ketiga capres yang jadi sorotan masyarakat. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Mau bicara food estate, mau bicara PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Please gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Itu dia, adanya saling sindir antar calon presiden. Meskipun para calon presiden ini sudah menyampaikan visi misinya, gagasannya sesuai dengan tema di debat ketiga. Tapi kenapa ya? Kok akhirnya debat berkembang berjalan panas? Secara isu oke, namun kemudian secara pembahasan menurut saya masih kurang dalam gitu ya. Masih banyak diselingi oleh isu berkaitan dengan lebih tembakan kepada personal gitu, ketimbang bicara secara substansi dari sisi data yang kemudian sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, ataupun mungkin dari sisi kebijakan yang ingin masyarakat pahami. Misal ketika bicara soal alutsista, kemudian kebijakan bagaimana mensejahterakan prajurit segala macam, itu nggak terbahas kan, padahal masalahnya sudah dimunculkan gitu ya. Jadi rasanya di sini ada hal yang substansi, jawaban-jawaban substansi ini yang penting. Kita masyarakat kita perlu dididik atau perlu diberi pengetahuan tentang apa sih masalah utama dan bagaimana kemudian rencana dari para capres ini untuk mengatasi masalah tersebut gitu ya. Tapi nggak cuman momen ketika para calon presiden ini saling serang secara personal, dan tidak hanya momen itu yang diingat oleh masyarakat, ada juga momen-momen lainnya. Lagi-lagi muncul istilah-istilah baru terutama dari Prabowo Subianto. Jadi tidak hanya omon. Busana yang dikenakan Ganjar Mahfud kembali berbeda dan jadi sorotan. Hingga jargonnya Anies Baswedan. Indonesia absence nomor, respected forever. Saling serang, saling sindir, adu gimmick hingga bikin istilah-istilah baru dan juga jargon. Mungkin bisa jadi salah satu strategi para calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi ingat, suara itu ada di masyarakat. Mereka malah saling serang, Mas, bukan adu gagasan. Sepertinya saling serang ya. Ibu pengennya debat itu seperti apa? Kalau saya pengennya debat tuh masing-masing capres tuh menampilkan ya visi misi mereka, dan terutama yang berpihak pada emak-emak nih, kebutuhan-kebutuhan pokok yang bisa menurunkan harga-harga gitu. Kepengennya ibu-ibu cuman itu. Kalau untuk debat berikutnya seharusnya
gagasan lah yang disampaikan, bukan menyerang personal ataupun kinerja. Maunya sih kayak sesuai apa yang dijanjiin sama capres-capresnya. Debat tuh harus menyampaikan visi misi dan jawaban-jawaban sesuai dengan pertanyaan itu ya. Kalau menurut aku dibandingkan kayak semalam itu mungkin bisa lebih baik lagi. Debat ketiga selesai, lalu bagaimana dengan elektabilitas para calon presiden? Kan udah dilihat tuh di Harian Kompas hari ini. Jajak pendapat yang mereka lakukan kan. 10% dari mereka yang ikut debat tadi malam itu mengatakan pindah pilihan. Gitu. 10 lagi masih nahan diri. Artinya sebetulnya yang benar-benar solid itu hanya 70%, 80%, 20%-nya belum solid. Nah, jadi debat ini penentunya gitu. Nah, 10% dari mereka yang menonton tadi malam itu mengatakan akan pindah haluan, pindah pilihan loh. Jadi bukan hanya menentukan pilihan, mereka pindah pilihan. Jadi kemungkinan akan ada paslon yang turun nih elektabilitasnya gitu, gara-gara debat, dan dengan sendirinya akan ada paslon yang naik elektabilitasnya. Jadi debat kali ini berbeda dengan debat-debat yang sebelumnya yang seolah-olah nggak begitu banyak pengaruhnya kepada para pemilih. Kali ini tidak. Kali ini kayaknya debat cukup menentukan bagi mereka yang belum menentukan pilihan gitu. Bahkan yang menentukan pilihan pun bisa pindah pilihan kok. 2 more to go, 2 debat lagi sebelum masa krusial pemungutan suara. Nah, apakah 3 debat yang sudah berlangsung sudah mempengaruhi keputusan kamu untuk memilih?